Halo para guru kebanggaan Indonesia, selamat datang di pelatihan Strategi Pengajaran Kecerdasan Emosional. Di pelatihan ini, kita akan membahas mengenai mengintegrasikan pembelajaran kecerdasan emosional di sekolah dan metode pengajaran Social Emotional Learning atau pembelajaran sosial emosional. Video ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Nah, pada video bagian pertama ini, kita akan pelajari bagaimana mengintegrasikan kecerdasan emosional dalam pembelajaran di sekolah. Mengapa mengintegrasikan pembelajaran kecerdasan emosional di sekolah itu penting? Seperti yang telah kita ketahui, emosi berperan sangat penting dalam pembelajaran di sekolah. Ketika sekolah mendukung emosi dari siswa dan guru-gurunya, mereka menciptakan iklim sekolah yang mana setiap orang akan merasa aman, dihargai, dan juga terinspirasi. Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk menerapkan Social Emotional Learning atau pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional dapat diartikan sebagai pembelajaran kolaboratif yang melibatkan seluruh pihak di sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan pembelajaran sosial emosional yang pertama adalah untuk kesadaran diri, yaitu memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. Kedua adalah untuk pengelolaan diri, yaitu menetapkan dan mencapai tujuan positif. Ketiga adalah untuk kesadaran sosial, yaitu merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Tujuan berikutnya adalah untuk meningkatkan keterampilan relasi, yaitu membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Selanjutnya, dengan pembelajaran sosial emosional ini dapat membantu untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, lalu apa saja bentuk implementasi pembelajaran sosial emosional? Ada 3 bentuk dalam implementasi pembelajaran sosial emosional, yaitu 1. Pengajaran eksplisit, 2. Integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, dan 3. Penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Namun, kita hanya akan fokus membahas bentuk yang kedua, yaitu bagaimana mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di sekolah. Agar kurikulum pembelajaran sosial emosional memiliki dampak yang signifikan, sosial emosional ini harus dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kurikulum dan budaya di sekolah. Dalam interaksi sehari-hari dan dalam pengajaran di sekolah, siswa perlu dicontohkan dan diajarkan bagaimana melakukan semua kompetensi emosional yang telah kita bahas sebelumnya, seperti mengekspresikan emosi dengan sehat, mengenali emosi pada diri sendiri dan teman atau orang lain, memahami emosi, berempati, mengatur emosi, dan lain-lain. Untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional di sekolah, Anda dapat menggunakan metode-metode berikut ini. Pertama, The Charter atau perjanjian. Kedua, Mood Meter atau pengukuran suasana hati. Ketiga, Meta Moment. Dan keempat, The Blueprint atau cetak biru. Nah, demikianlah pembahasan mengenai bagaimana mengintegrasikan pembelajaran kecerdasan emosional di sekolah. Di video bagian kedua nanti, Anda akan mempelajari cara menerapkan metode-metode pengajaran dari pembelajaran sosial emosional. Salam luar biasa. Halo para guru kebanggaan Indonesia, selamat datang kembali di pelatihan Strategi Pengajaran Kecerdasan Emosional. Di video bagian kedua ini akan dibahas mengenai metode pengajaran Social Emotional Learning atau pembelajaran sosial emosional.
Untuk mengintegrasikan pembelajaran kecerdasan emosional di sekolah, para guru dapat menerapkan social emotional learning atau pembelajaran sosial emosional. Nah, seperti yang telah dibahas pada video sebelumnya, pembelajaran sosial emosional ini dapat diterapkan dengan beberapa metode. Berikut merupakan 4 metode dari pembelajaran sosial emosional yang dapat Anda terapkan di sekolah. Pertama, the charter atau perjanjian. Kedua, mood meter atau pengukuran suasana hati. Ketiga, meta moment. Dan keempat, the blueprint atau cetak biru. Nah, di video bagian kedua ini kita akan bahas 2 metode terlebih dahulu, yaitu the charter atau perjanjian dan mood meter atau pengukuran suasana hati. The charter atau perjanjian. Perjanjian didasarkan pada keyakinan bahwa untuk membangun suasana belajar yang hangat, aman, dan nyaman, setiap siswa perlu menyepakati emosi seperti apa yang mereka ingin rasakan di kelas. Bentuk dari perjanjian adalah sebuah dokumen yang dibuat melalui proses kesepakatan bersama, bisa dibuat oleh siswa-siswa di kelas atau oleh pimpinan sekolah jika siswanya masih terlalu kecil. Hasil dari kesepakatan biasanya dibuat dalam bentuk poster. Jika memungkinkan, ini ditandatangani oleh semua siswa dan dipasang di tempat yang terlihat. Isinya bisa ditinjau secara berkala dan disesuaikan. Bentuk perjanjian dapat memuat 3 hal. Yang pertama, bagaimana siswa-siswa ingin merasa atau emosi apa yang ingin mereka rasakan di kelas. Kedua, apa yang bisa mereka lakukan untuk membantu teman-temannya merasa seperti itu. Dan ketiga, apa yang bisa mereka lakukan jika terjadi konflik di antara mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut. Para siswa pada sebuah SMA di Jawa Timur menyepakati bahwa mereka ingin merasa senang, bersemangat, termotivasi, nyaman, percaya diri, dan bangga setiap berada di kelas. Lalu, mereka berdiskusi untuk membahas bagaimana mereka bisa membuat semua siswa di kelas merasa seperti itu. Kemudian, mereka menyepakati bahwa mereka berjanji harus menyapa ke sesama siswa di kelas dengan senyuman dan tanpa ejekan, tidak boleh melakukan intimidasi ke sesama siswa, mendengarkan jika ada yang bercerita tentang masalahnya dengan melakukan kontak mata, bertanya, dan memberikan dukungan. Setelah itu, mereka juga berdiskusi mengenai langkah apa yang akan dilakukan jika terjadi konflik atau jika ada yang melanggar perjanjian tersebut. Mereka menyepakati bahwa akan menegur siswa yang melanggar tersebut dengan baik dan secara empat mata, tidak membicarakan siswa tersebut di belakang, dan jika perlu, meminta bantuan orang ketiga atau guru sebagai moderator. Penggunaan perjanjian ini bertujuan untuk membuat suasana kelas yang positif. Penekanannya bukan pada membuat peraturan yang isinya jangan melakukan hal ini dan jangan melakukan hal itu. Metode selanjutnya adalah mood meter atau pengukuran suasana hati. Pengukuran suasana hati adalah sebuah perangkat yang membantu siswa-siswa dan guru untuk menyadari emosi mereka dan mengenali bagaimana emosi tersebut memengaruhi cara mereka berpikir, motivasi mereka, dan keputusan-keputusan yang mereka ambil. Bentuk dari pengukuran suasana hati digambarkan dengan sebuah bagan yang menggambarkan suasana hati dalam 2 dimensi utama, yaitu energi, di mana energi tinggi ditempatkan di atas dan energi rendah ditempatkan di bawah, serta kesenangan, yaitu perasaan semakin senang di kanan dan perasaan tidak senang di kiri. Sehingga ini membentuk 4 kuadran sebagai berikut. Kuadran kanan bawah yaitu energi rendah dan senang, seperti tenang, puas, santai. Kuadran kanan atas yaitu energi tinggi dan senang, seperti senang, bangga, penuh semangat.
Kuadran kiri bawah yaitu energi rendah dan tidak senang seperti sedih, bosan, kecewa. Kuadran kiri atas yaitu energi tinggi dan tidak senang seperti kecemasan, ketakutan, kemarahan. Pengukuran suasana hati ini dapat digunakan dalam berbagai cara. Pertama, Anda bisa meminta siswa untuk mengidentifikasi suasana hati mereka pada awal pelajaran dengan menunjukkan pengukuran suasana hati di depan kelas. Lihatlah berapa siswa yang merasa senang, bosan, ataupun marah. Kemudian Anda bisa memberikan dukungan kepada siswa yang sedang mengalami emosi negatif. Kedua, siswa bisa menandai sendiri perkembangan emosi mereka seharian di kelas. Pelajaran mana yang membuat mereka senang, bosan, ataupun marah? Ketiga, tiap siswa bisa membawa pengukuran suasana hati yang berukuran mini untuk membantu mereka berefleksi terhadap perkembangan emosi mereka sendiri. Nah, itulah 2 dari 4 metode yang perlu dilakukan untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional di sekolah. 2 metode lainnya akan dibahas pada video berikutnya. Salam luar biasa dan terima kasih. Halo para guru kebanggaan Indonesia. Saat ini Anda berada di video terakhir dari pelatihan Strategi Pengajaran Kecerdasan Emosional. Di video bagian ketiga ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai metode pengajaran Social Emotional Learning atau pembelajaran sosial emosional. Pada video ini, kita akan membahas 2 metode berikutnya, yaitu Meta Moment dan The Blueprint atau cetak biru. Yuk, mari kita simak bersama. Meta Moment. Meta Moment adalah hal dalam diri yang digunakan untuk membantu siswa dalam mengatur emosi dengan cara menyadarkan mereka bahwa mereka bisa memilih reaksi emosionalnya setelah mengalami suatu kejadian pemicu. Siswa diminta untuk merenungkan bagaimana versi terbaik dari diri mereka akan bereaksi pada suatu kejadian. Ketika suatu kejadian buruk terjadi, mereka dilatih untuk berhenti sejenak, kemudian memikirkan bagaimana versi terbaik diri mereka akan bereaksi pada kejadian tersebut. Kemudian, memikirkan strategi terbaik untuk menghadapi kejadian yang buruk. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut. Paulus, seorang siswa dari Papua, dia diejek oleh temannya karena rambutnya keriting dan kulitnya hitam. Paulus terbiasa langsung marah kalau diejek temannya, terkadang malah langsung memukul. Dengan menggunakan Meta Moment, Paulus belajar untuk tidak langsung bereaksi ketika ia diejek, akan tetapi ia berhenti sejenak untuk memikirkan apa yang sudah terjadi. Lalu, Paulus memikirkan bagaimana versi terbaik dirinya akan bereaksi dalam situasi ini. Paulus tetap sabar dan dengan tenang serta tegas mengatakan pada temannya bahwa dia merasa marah karena ejekan tersebut. Tetapi Paulus tidak bereaksi secara emosional. Setelah itu, Paulus menyusun strategi. Paulus akan bilang ke teman yang mengejeknya bahwa ejekannya itu melukai dirinya dan orang-orang Papua. Paulus juga akan berbicara dengan guru. Mungkin nanti guru bisa mengajak kelas berdiskusi tentang rasisme dan bagaimana kita sebaiknya bersikap pada perbedaan yang ada. Setelah memikirkan versi terbaik dirinya dan menyusun strategi, selanjutnya Paulus akan melaksanakan strategi tersebut. Meta Moment mengajarkan siswa untuk bersikap proaktif, bukan reaktif.
siswa yang bersifat proaktif tidak langsung bereaksi, tetapi ia mengambil waktu sejenak untuk memilih respons dan strategi. Dengan begitu, siswa yang proaktif dapat mengendalikan emosinya. Sedangkan siswa yang bersikap reaktif biasanya langsung bereaksi pada pemicu kejadian dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Nah, itulah penjelasan dan contoh metode meta moment. Metode selanjutnya adalah the blueprint atau cetak biru. Cetak biru berfungsi untuk mendorong proses refleksi, empati, dan kemampuan melihat perspektif orang lain, khususnya dalam situasi konflik yang sudah terjadi atau yang berpotensi konflik di masa depan. Cetak biru ini berisi serangkaian pertanyaan untuk direfleksikan, seperti bagaimana kedua pihak merasa dalam situasi tersebut, apa yang dipikirkan oleh kedua belah pihak akibat dari emosi tersebut, apa yang menyebabkan kedua belah pihak merasa demikian, apa yang bisa dilakukan oleh kedua belah pihak untuk mengatur perasaan tersebut. Agar lebih jelas, mari kita simak contoh berikut. Di dalam kelas, Siti dan Rosa bertengkar karena Siti merasa bahwa Rosa kurang berpartisipasi dalam tugas kelompok sebelumnya. Rosa merasa bahwa Siti tidak peduli bahwa ia baru saja sakit, sehingga tidak bisa maksimal untuk ikut mengerjakan tugas tersebut. Rosa bisa diajak untuk berefleksi dan bertanya pada diri sendiri. Bagaimana perasaan Siti ya? Rosa berpikir pasti Siti jengkel dan marah kepadanya. Apa yang mungkin dipikirkan Siti ya? Mungkin Siti berpikir, Rosa ini seenaknya sendiri dan tidak mau bekerja, sehingga aku yang harus bekerja keras. Apa yang menyebabkan Siti merasa demikian ya? Rosa berpikir mungkin Siti tidak tahu bahwa sakitku cukup parah, sehingga tidak mungkin mengerjakan tugas. Atau mungkin ia belum mendapat informasi? Dan Rosa bertanya lagi pada dirinya, apa yang bisa aku lakukan ya? Sepertinya aku harus berbicara dan menjelaskan penyakitku ke Siti dan menawarkan bantuan. Kedepannya, aku juga harus menunjukkan komitmen kerja pada Siti. Nah, itulah 4 metode pembelajaran sosial emosional yang dapat Anda terapkan di kelas. Akan tetapi, untuk menjadikan kelas yang cerdas secara emosional, dibutuhkan lebih dari sekadar menerapkan keempat metode tersebut. Anda perlu menunjukkan komitmen berkelanjutan untuk mengembangkan kematangan emosi siswa dan guru. Berikut ini merupakan beberapa hal yang bisa dilakukan oleh para guru. Pertama, Anda dapat menjelaskan pentingnya kematangan emosi serta kompetensi-kompetensi emosional pada para siswa. Kemudian, Anda dapat membuat program berkelanjutan untuk mengembangkan kematangan emosi para siswa. Selanjutnya, Anda dapat menggunakan keempat metode pembelajaran sosial emosional sesuai konteks dan masalah dalam pengajaran sehari-hari. Dan terakhir, Anda dapat memasukkan bahasan emosi dalam pelajaran. Misalnya, ketika membahas sejarah, Anda bisa membahas mengenai kematangan emosi dari tokoh sejarah, penyelesaian konflik secara matang, dan lain-lain. Demikianlah akhir dari pembahasan ini. Dengan menerapkan 4 metode pembelajaran sosial emosional, diharapkan para siswa dan guru akan merasa aman, nyaman, dihargai, dan juga terinspirasi saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Salam luar biasa dan terima kasih.